We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mbak Yan Melia, Selamat siang, Pak putri Sutoyo. seorang seniman tari. Mbak, mengapa memilih seni tari, Mbak? Seni tari. Dari kecil sih, Pak. Dari kecil. Jadi waktu TK itu suka aja dulu itu. Suka nari, joget-joget gitu. Sampai SMP, SMA nggak putus? Ya, kalau SD-nya kan dulu di Sanggar. Terus baru SMK ke SMKI kebetulan. Di Solo disarankan dari guru Sanggar SMK-nya Solo. Terus berlanjutlah ke ISI. Wow. Nah, untuk skripsi Anda, Bu, mengapa memilih meneliti tokoh wayang Durga? Kebetulan saya TA saya bukan skripsi, Pak. Tapi lebih ke jurus penciptaan. Penciptaan berarti Penciptaan tari. bikin karya ya? Ya, Oke. Mengapa memilih tokoh wayang Durga ini? Yang pertama memanfaatkan postur tubuh saya yang besar. Yang kedua lebih tertarik ke kisah hidup atau perjalanan hidupnya. Sebetulnya itu juga saya mau tanyakan. Karena ada seniman tari juga. Ya. Beliau merasa tubuhnya terlalu kecil. Itu hambatan. Gitu. Nah, ini kan Ya, kebalikannya ini. Iya. Ada hambatan nggak, Mbak, waktu berlatih atau perform begitu? Kalau hambatan sebenarnya dari kemampuan, alhamdulillah nggak ada, Pak. Mungkin yang hambatan yang lainnya, yang penunjangnya mungkin dari kostum seperti itu, yang paling terlihat gitu. Yang saya rasa. Untuk memainkan seorang tokoh ada hambatan nggak? Enggak. Untuk tokoh yang saya bikin karya ini, Pak. Yang bikin karya atau yang tokoh-tokoh lain waktu studi? Waktu kuliah ya? Ya, betul. Alhamdulillah nggak ada sih, Pak. Wow. Nah, hambatan dalam diri Anda sendiri ada nggak? Ada. Tantangan. Ya. Apa biasanya? Itu sih, Pak, saya tuh orangnya minderan gitu orangnya. Karena memang ya postur saya yang besar itu. Jadi misal perform atau apapun itu pasti minder dulu gitu loh. Tapi Anda bisa sampai split, itu sangat luar biasa. Ya. Nah, biasanya bagaimana untuk mengatasi keminderan itu, Bu? Keminderan itu
lebih ini Pak, apa, ke teman-teman yang support gitu. "Ayo ayo," gitu, mindernya itu. Jadi alhamdulillah teman-temannya juga support dan memang ya keinginan saya untuk kuliah itu untuk apa ya, eee, menyenangkan atau menghargai orang tua saya yang memang pengen anaknya itu kuliah, gitu. Kalau bisa itu kuliah, gitu. Dan Anda lulus dengan hasil yang baik. Alhamdulillah. Walaupun Iya, minder. walaupun makanya itu waktu makanya untuk tugas akhir, kebetulan di semester 7 itu, ya udahlah sekalian aja posturnya besar dimanfaatkan sekalian. Oke, lalu apa yang Anda suka dari tokoh Durga ini? Mmm, Perjalanan hidupnya sih, Pak. Apa? Tertarik Bisa tertarik gitu. ceritakan sedikit? Karena banyak orang yang sering dengar tentang Pasti. Durga, tetapi nggak tahu cerita hidupnya itu bagaimana. Kalau, Silakan. kebetulan dalam lakon Sudomolo ya, Pak, itu memang ini singkat saja, eee, Dewi Umayi, untuk lahir pertama itu Dewi Umayi, lalu dipinang Dewa Siwa. Nah, ada banyak, versi yang, di situ memang Dewa Siwa yang salah, Dewi Durga yang salah, itu ada beberapa versi sih, Pak. Dari buku yang pernah saya baca, itu beberapa ada. Nah, saya mengambil dari Ensiklopedia Wayang Purwa, terus, ada beberapa yang tambahan yang lain, wawancara-wawancara itu. Nah, saya mengambil yang memang di situ Dewi Durga melakukan kesalahan dan dikutuk oleh Dewa Siwa dan akhirnya menjadi Dewi Durga itu, yang sebelumnya namanya Dewi Umayi. Nah, kutukan itu menjadikan beliau seorang apa? Orang Dewi Durga, kan dulunya itu berparas cantik, langsing gitu, Pak, kecil gitu. Berpostur besar, bertaring, bermuka seram, gitu. Oke, oke. Tapi kalau di candi-candi, patung-patung Durga kok cantik-cantik ya, Bu ya? Iya. Kok nggak digambarkan sebagai buto atau apa ya? Iya iya. Iya, karena memang itu kan eee, kembali lagi toh, Pak, itu. Dari Umayi, terus Durga, terus itu diruat lagi, karena ada ruatan Durga itu, terus akhirnya menjadi Umayi lagi, gitu. Oke, oke, oke. Kembali sangkan paraning dumadi, kembali lagi gitu. Nah, nah, selain ceritanya ya, Ya, apa yang disukai Mbak Mei dari Durga itu? mmm, dari selain ceritanya, lebih ke ketika menjadi Dewi Durga itu kan dia itu seorang dewi raksasi, tapi dia juga menguasai, dia berkuasa atas lelembut, jin gitu. Dia mempunyai tahta gitu.
Itu saya terapkan dalam rias busana saya waktu juga sakit gitu. Dan Anda suka itu Ya, karena beliau menguasai banyak jin. ya. Jadi gimana saya me- mengimajinasi bahwasanya rias cantik ya, buta, buta tapi cantik gitu. Buta tapi masih terlihat cantik dan dia itu masih mempunyai tahta gitu loh, Pak. Itu Oke. dalam itu saya aplikasikan di rias busana. Nah, apa sifat-sifat Durga itu, Mbak Mei? Ya pastinya kebanyakan memang memandang dari sifatnya pasti negatif ya Pak. Tapi dalam saya memandang Durga itu yang karena memang ini penciptaan, jadi dari beberapa versi itu Durgaku itu gimana toh? Karena memang ketika dalam penciptaan itu oke itu menjadi referensi, tapi ketika kamu menciptakan sosok Durga itu, Durgamu itu seperti apa gitu ya. Saya mencoba masuk gitu dalam sifat negatifnya gitu. Bahwasanya di kehidupan sekarang, di kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan keseimbangan antara negatif dan positif. Pasti ada dualisme itu gitu. Hitam, putih, baik buruk. Salah satu eh, banyak sumber hanya melihat sisi negatif Durga ya. Bagaimana Mbak Mei melihat sifat-sifat Durga tersebut? Saya Apakah ya, ya bagaimana melihat yang positif lalu menyeimbangkan antara positif dan negatif itu dalam suatu karya? ya. Saya mencoba memasukkan eh, dalam kehidupan, Pak, bahwa ya Durga itu mempunyai eh, eh, memanusiakan Durga gitu loh. Dia juga mempunyai dilema, dia juga mempunyai sifat-sifat yang alwama, mutmainah, setia, marah seperti itu. Dur papat lima pancer gitu, Pak. Apa saja itu? Bisa Ya, apa saja itu? Dulu papan lima pancer itu. ya itu, Pak. Dari nafsu, Ya, silakan dijelaskan. alwama, mutmainah, setia, dan amarah. Itu dalam penggarapannya itu, Pak. Dalam penggarapan saya terapkan seperti itu. Jadi konsep garapnya. Konsep garap, di situ saya bukan bercerita lagi tentang kisah hidupnya atau sejarahnya, tetapi saya mengambil sisi Durganya saja, tokoh Durganya saja yang saya implementasikan bagaimana kehidupan sekarang, bagaimana manusia menjalani hidup seperti itu. Bahwasanya manusia juga mempunyai uh, nafsu tersebut gitu. Dan di situ uh, dari keempat nafsu itu yang mana yang mendominasi itu kita tergantung manusianya dan kita juga butuh menyeimbangkan nafsu tersebut untuk mencapai kesempurnaan. Nah, Mbak Mei meneliti literatur Durga dari daerah mana saja, Mbak? Mungkin Solo, Jogja berbeda versinya atau dari Kalau saya meneliti dari Jawa, India, dari cerita Jawa, India, Hindu.
gitu Pak. Dan saya mengambil dari versi Jawa yang jadi Oke. acuan saya. Mhm. Oke. Gitu. Beda nggak India dan Hindu dan Jawa? Beda nggak versinya? Dan bedanya di mana? Ada beberapa bedanya sih Pak, karena memang saya hanya sekilas dan saya hanya wawancara gitu. Kalau India dan Hindu itu hampir hampir mirip ya Pak. Memang kalau di sana itu eh, ada Pati, ada Parvati gitu. Tapi mereka satu tubuh gitu loh Pak. Jadi saya mencoba eh, mencari benang merah ketika di India ataupun di cerita India, versi India, itu ada Sati, ada Parvati, ada Kali, itu mereka di cerita itu juga istri Siwa gitu Pak. Hanya saja jika menjadi marah atau dati gitu, namanya beda gitu. Kalau yang lagi kalem itu namanya Parvati, kalau yang lagi marah itu namanya Durga, namanya Kali, kayak gitu Pak. Tapi mereka satu tubuh gitu. Oke, itu mungkin personifikasi iya, iya. Personifikasi pikiran Iya. manusia. Nah, kalau yang Jawa, Pak? Kalau yang Jawa tadi lebih ke memandang Durga negatif, salah gitu, di posisi salah. Oke, 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 oke. Sewaktu meneliti tokoh wayang Durga, wayang jenis apa saja yang Mbak Mei teliti? Hmm, untuk wayang itu cerita dari Jawa aja sih Pak. Jadi bukan wayang kulitnya tapi ceritanya. Jadi saya hanya ke perpus pedalangan dan mewawancarai beberapa sesepuh pedalangan dan bertanya tentang kisah Durga seperti itu. Apakah beda jenis wayang, beda jenis cerita? Seperti wayang orang sama wayang kulit sama wayang golek atau wayang yang lain, apakah mempunyai versi cerita Durga yang berbeda-beda atau sama? Jika itu masih di Jawa, maksudnya versi Jawa, itu saya rasa masih sama Pak. Tergantung kalau tergantung sanggitnya. Kalau dari pedalangan ataupun dari wayang wong itu kan sekarang tergantung yang sutradaranya. Tergantung Mau dalangnya. iya. Sekarang kan seperti itu. Jadi tergantung sutradaranya itu mau difokuskan di mana gitu. Tapi pakemnya sama ya? Iya, iya. Oke, oke. Tapi Ya, saya pakemnya kebetulan sama. juga Pakem ceritanya sama. kebetulan juga untuk wawancara juga ada beberapa yang dari tokoh wayang orang yang pernah menggarap lakon Durga tersebut itu. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, bagaimana? Oke, Untuk tarinya. setelah melihat sifat-sifat Durga yang ada hitam, yang ada putih, ya ada jahat, yang baik. Bagaimana sifat-sifat itu direfleksikan dalam hidup Mbak Mei sendiri? Seimbang nih Pak.
waktu melihat manusia? Ya, dalam menjalani kehidupan kita juga kita harus punya kontrol diri gitu, agar semuanya seimbang. Dan waktu melihat orang lain? Orang lain, Ya, sewaktu melihat sifat-sifat orang lain itu. iya, iya, ya, ya itu ketika dan kebetulan memang dalam penggarapan konsep baratnya itu memang kebut bener gitu Pak, kebut bener antara nafsu itu berkecamuk dalam dalam diri gitu pasti 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 setiap manusia mempunyai dilema atau yang putih oh jangan oh yang merah terus ayo gitu kan pasti melalui fase seperti itu mempunyai dilema di beberapa mungkin peristiwa atau apapun. Nah Berarti itu saya ya, tampilkan di karya Pening Olon. berarti Mbak Mei setelah meneliti Durga, Mbak Mei berpikir bahwa Durga adalah keseimbangan hidup, begitu? Ya, Bukan Durga adalah jahat. bukan. Karena tanpa adanya sisi negatif pun juga tidak ada sisi positif. Oke, oke. Sekarang kegiatannya apa, Mbak Mei? Kalau saya kebetulan masih ya ngajar ngajar sih Pak. Oke. Juga Di mana? di Solo, terus di Ngawi mungkin kemarin baru nggarap karya juga di Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah lolos gitu. Tentang apa itu? Kalau yang Provinsi Jawa Timur itu menggarap tentang upacara kepesertaan. Oke, oke. Ya, Oke, Mbak Mei, terima kasih atas sharing-nya. ya baik-baik Pak. Ya, Terima kasih atas waktunya, ya. atas pengetahuannya luar biasa tentang Durga ini. Mohon maaf jika kalau ada salah kata Pak. Oke, oke. Terima kasih, Mbak Iya, Mei. sama-sama Bapak.